Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-19 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai properti fluid pada CSS. Dan di sini saya sudah siapkan file pertemuan 19-nya .html dan style 19.css yang akan kita gunakan sebagai file latihan yang terkait dengan fluid pada CSS. Nah, baik sebagai langkah awal, ya sebelum kita bahas mengenai properti fluid pada CSS, langkah pertama yang akan kita lakukan tentu menghubungkan file HTML ini dengan style 19.css. Di sini di bawah tag title kita gunakan tag link, kemudian nilai di dalam atribut href ini yaitu folder CSS, kemudian kita cari style 19.css. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan style 19.css. Nah, langkah yang kedua, di sini teman-teman harus siapkan satu file gambar, ya tepatnya di dalam folder belajar CSS. Nah, di sini ada folder gambar ya. Folder ini kita buat pada saat kita bahas mengenai properti background pada CSS. Nah, nanti gambarnya kalian simpan di dalam folder gambar ini. Dan di sini saya sudah punya file gambar ya. Nama filenya adalah fluid.jpg. Ya, akan kita gunakan sebagai bahan latihan yang terkait dengan fluid. Nah, baik sampai di sini untuk Windows Explorer-nya saya close. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita akan masuk ke topik pembahasan kita mengenai properti fluid pada CSS. Nah, jadi properti fluid pada CSS itu digunakan untuk memposisikan elemen yang berada di samping, baik di kiri maupun di kanan. Dan properti fluid ini itu paling sering kita gunakan ketika kita ingin ya ada gambar yang dikelilingi oleh paragraf atau membuat gambar berada di samping sebuah teks. Nah, misalnya di sini saya punya H2 ya sebagai judul artikel. Anggaplah judul artikelnya elemen fluid pada CSS. Kemudian di sini saya akan memanggil gambar yang saya siapkan tadi menggunakan tag img. Kemudian nilai di dalam atribut src ini itu di mana file gambar tersebut kita simpan. Ya, tepatnya tadi di dalam folder gambar ya. Ya, jadi di sini folder gambar lalu slash, kemudian kita cari nama file gambar yang akan kita gunakan. Dalam hal ini fluid.jpg. Ya, jadi di sini teman-teman tinggal sesuaikan nama file gambar yang akan digunakan. Saya gunakan fluid.jpg. Kemudian di sini di bawahnya ceritanya saya punya paragraf ya, saya bungkus dengan tag P, lalu saya isi dengan lorem. Saya tap di keyboard. Oke, sampai di sini untuk setbar sebelah kiri ini saya hide dulu. Kemudian kita akan jalankan file pertemuan 19.html. Kita kembali ke folder belajar CSS-nya. Kita cari pertemuan 19, ya, klik kanan, kemudian pilih open. Nah, di web browsernya sekarang itu kita sudah punya 3 elemen HTML. Pertama tag H2 sebagai judul artikel, lalu ada tag img, yang satu buah gambar, kemudian satu buah paragraf yang saya bungkus dengan tag P. Atau ketiga elemen ini kita bungkus ke dalam sebuah kontainer ya. Di sini setelah tag body kita bungkus dengan nama kelas kontainer titik kontainer, lalu saya tap di keyboard. Kemudian untuk tutup div-nya ini saya blok, kemudian saya klik kanan, kemudian pilih cut. Kita pindahkan di sini ya, sebelum tag penutup body. Saya klik kanan di sini, kemudian paste. Nah, sampai di sini kalau kita lihat hasilnya di browser, ini tentu belum ada perubahan ya. Sampai kita berikan style kelas kontainer. Oke, kita ke file CSS-nya, kita akan style dulu untuk kontainernya. Di style 19.css, titik kontainer atau kelas kontainer.
Yang akan saya berikan untuk kontainer ini, pertama saya akan tentukan lebar dari kontainer ini ya, menggunakan property width, lebarnya 800 pixel. Kemudian untuk marginnya, menggunakan property margin. Untuk bagian atas dan bagian bawah sebanyak 30 pixel. Lalu spasi untuk kiri kanannya itu auto, ya supaya ke tengah secara horizontal. Oke, sampai di sini kita lihat hasil di web browser. Saya refresh. Nah, lanjut mengenai property fluid pada CSS. Jika kita ingin ya paragraf ini berada di sebelah kanan dari gambar ini, atau gambar ini dikelilingi oleh paragraf, maka kita bisa berikan property fluid pada gambar ini. Nah, caranya di sini kita sudah punya tag IMG. Tag IMG ini bisa kita gunakan sebagai selector CSS. Di style 19.css, di sini selektornya adalah tag IMG, ya. Atau jika teman-teman ingin membuat kelas di dalam IMG ini ya silakan ya. Untuk kali ini kita gunakan tag IMG. Propertinya adalah float, kemudian value-nya adalah left. Kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, maka paragraf ini akan mengisi ruang kosong ya di sebelah kanan pada gambar ini. Atau jika saya tambahkan teksnya supaya lebih panjang, ini untuk teksnya saya blok, saya hapus dulu, saya ulang lorem, saya buat random 150 kata, lalu tap di keyboard. Kita lihat hasilnya, saya refresh. Nah, jika kita ingin ada jarak antara gambar ini dengan paragrafnya ya, kita bisa berikan properti margin right ya pada gambar ini. Di sini tag img-nya kita kasih properti margin right. Coba kita kasih 10 pixel. Kita refresh, akan ada jarak di sebelah kanannya. Kemudian tentu akan ada kasus ya ketika kita menggunakan properti float pada CSS. Nah, kasusnya ini akan saya contohkan pada paragraf ini. Ini saya blok sampai di sini. Kemudian saya hapus. Saya sisakan cuma 3 baris. Kita lihat hasilnya. Nah, sampai di sini belum ada masalah ya. Tapi ketika ya saya punya elemen lagi di bawahnya, di bawah tag P ini ya. Anggaplah saya punya artikel berikutnya, ada judul H2, judul artikel. Kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, judul artikelnya itu akan selalu berada di samping gambar ini, bukan di bawah gambar ini. Jadi setiap kali kita menggunakan properti float ya pada CSS, maka elemen setelahnya itu akan terus berada di sampingnya, ya bukan di bawahnya. Dan sementara kita lihat di sini, elemen setelah gambar ini yang kita berikan properti float, ya tag P dan tag H2. Ya selama kontainernya cukup atau muat. Ya, jika tidak cukup, ya baru dia turun ke bawah. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, ya karena kita ingin judul artikel atau artikel selanjutnya berada di bawah gambar ini, ya maka kita harus hentikan float tersebut. Nah, caranya dihentikan, ya karena kita ingin judul artikel selanjutnya itu berada di bawah gambar, maka kita hentikan setelah tag P di sini. Ya, kita hanya buat kelas di sini, nama kelasnya bebas. Ya, saya buat kelas namanya clear, lalu saya tap di keyboard. Ini kita biarkan seperti ini, jangan diisi apapun. Tinggal di file CSS-nya, di sini, nama kelasnya adalah clear, lalu propertinya clear, kemudian nilainya adalah left. Ini untuk menghapus float dari kiri. Sekarang kita lihat hasilnya, saya refresh browser. Nah, maka judul artikel ini akan pindah ke bawah. Dan jika saya punya artikel lagi di bawahnya,
yang sama dengan paragraf pertama. Di sini H2, lalu IMG, folder gambar, saya gunakan Brigade 3. Lalu di bawahnya ada paragraf lagi, lorem. Oke, saya refresh ya browsernya. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita menggunakan properti float, maka elemen setelahnya itu akan selalu berada di samping. Dan jika kita ingin menghentikan float tersebut, ya cukup kita membuat div dengan nama kelas. Nama kelasnya bebas, tinggal nanti di CSS-nya gunakan properti clear. Dan mengenai nilai dari properti float ini, sebenarnya di sini ada dua ya. Pertama ada float left, yang kedua ada float right. Kita lihat hasilnya browser, saya refresh. Nah, maka gambarnya akan berada di sebelah kanan. Dan lagi-lagi terjadi efek float di sini. Untuk menghentikan float dari kanan, itu kita bisa gunakan clear namanya right. Ya, kita harus bersihkan float dari kanan. Saya refresh. Nah, dan mengenai gambar ini, jika gambarnya terlalu besar atau kekecilan, itu bisa kita ubah dimensinya ya. Coba di sini IMG, kita atur menggunakan properti width ya. Coba gambarnya kita naikkan 300 pixel. Oke, saya refresh. Nah, semua gambar itu lebarnya 300 pixel. Ya, jadi satu catatan di sini, ketika kita menggunakan properti float ya, maka ingat menonaktifkan atau membersihkan float tersebut ketika tidak digunakan lagi. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.